Halo, jumpa lagi di ngoprek di rumah. Oke. Ya, ini ada sendal ini. Ini project ngoprek ini request dari istri. Ini satu sendal ini kanan kiri, yang kiri masih bagus. Nah, yang kanan ini bisa mangap seperti ini. Nah, ini kalau dilihat ya, ada putih-putih itu kecil ya, tapi ya itu pasir sebenarnya. Nggak tahu ini kok bisa ada banyak pasir ini, entah dari mana dia. Perasaan nggak ke pantai juga, tapi banyak pasir itu, masa itu putih-putih itu nempel di bekas lem gitu ya. Kita akan perbaiki sendal yang sebelah kanan. Nah, pertama kita sikat dulu ya, pasir-pasir yang menempel itu kita sikat agar rontok, karena kalau masih ada pasirnya dijamin lem itu nanti tidak menempel. Ini akan kita lem setelah ini. Oke, kita sikat-sikat. Nah, itu kalau di zoom sebenarnya udah kelihatan itu pasir-pasir itu udah ada di lantai, udah ada di keramik. Kita sikat-sikat sampai bersih. Nah, oke. Ini tujuan pertama, pokoknya membersihkan pasir yang nempel di alas dan sol sepatu ini ya. Oke. Nah, kita ketok-ketok dulu nih. Makin kelihatan kan? Nah, kalau kita kumpulkan seperti itu lumayan itu. Kalau setahun sudah satu truk bisa dijual ini. Oke, kita buang dulu pasirnya biar nggak mengganggu, soalnya kalau nanti kena angin nempel lagi nggak efektif ya. Jadi lemnya itu nggak akan nempel dengan maksimal. Ya, kita ketok-ketok lagi, masih ada sisa dikit. Oke, kita bersihkan. Nah, setelah ini akan kita amplas dulu ya. Jadi tujuan amplas itu, nah ini kita pakai amplas. Ini sebenarnya amplas untuk gerinda, tapi karena amplas meterannya saya tadi cari nggak ada, ya udah kita pakai ini aja. Dengan tingkat kekasaran 240, lumayan kasar lah. Jadi nggak terlalu perlu usaha ekstra untuk membuat sisa-sisa lem ya. Sisa lem ini kan harus dibersihkan, kita buat rata, sisa lemnya dibuang agar lem baru nanti yang kita oleskan itu bisa menempel maksimal. Karena kalau masih ada bekas-bekas lem itu pasti nggak optimal itu nempel lem barunya. Nah, itu setelah diamplas juga ada rontokan-rontokan itu ya, ada rontokan, mungkin sisa pasir, ada juga mungkin bahan ya dari karet, lem gitu itu. Oke, sudah bersih permukaannya ya, kita bersihkan lagi biar nggak terbang ke sepatu. Kita ambil, nah ini lem legendaris, bukan sekedar untuk ini lem multifungsi, bisa untuk lem plastik, kayu, karet gitu. Tapi selain untuk fungsi lem ini juga terkenal digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Oke. Tapi tidak usah diajari, bahaya itu. Nah, kita menggunakan KP yaitu ya, menggunakan KP kita ratakan ya. Lebih enak menggunakan KP karena bisa rata ya, apalagi kalau permukaannya itu rata, itu aplikasi lemnya itu bisa menempel dengan bagus sama rata, kemudian merata di semua permukaan. Itu hasilnya pasti akan lebih optimal. Yang kita gunakan di permukaan ini dulu. Oke, kita ratakan. Sebagian besar sudah terkena lem ya, dan tidak perlu tebal-tebal, karena kalau tebal-tebal malah nggak optimal nanti nempelnya. Ini juga di bagian sol kita
ratakan lemnya. Nah tapi agak PR ini karena permukaannya tidak rata ya, jadi kita harus mengorbankan jari untuk meratakan lem di bagian ini ya, demi request Ibu Kepala Negara ini. Jadi harus optimal ini hasilnya, kalau nggak optimal agak bahaya ini. Oke, kita ratakan dengan tangan ya. Ini perlu pengorbanan suami untuk istrinya, katanya kalau mengabulkan request atau permintaan istri itu konon katanya itu mempermudah segala urusan, melancarkan rezeki kayak gitu ya. Ini bagi yang percaya aja nih. Oke, kita ratakan. Nah ini bagian permukaan yang tidak rata ini kalau pakai KP tadi kan susah, apalagi yang bagian pinggir-pinggir di bibirnya itu kan susah itu kalau pakai KP. Jadi kita pakai tangan ini, berkorban sejenak. Nah nanti kan setelah ini kita bisa membersihkan tangan. Lem ini kita tunggu sampai kering kan. Setelah kering, lem Aika, Ibon atau Kastol ya semacam itulah, lem multifungsi seperti itu harus didiamkan sampai kering. Setelah itu baru diaplikasikan ya, ditempelkan kedua permukaan. Kalau masih basah itu tidak optimal hasilnya. Nah ini sudah kering ini. Kita tinggal tadi lumayan lebih dari setengah jam nyuci tangan yang kena lem, kemudian sempat ambilin makan anak juga tadi. Jadi sambil ngoprek tetap tugas negara. Oke, kita tempelkan mulai dari depan. Tujuannya sih biar yang paling depan kan paling kelihatan ya, itu biar kalau dilihat orang itu biar rapi gitu. Kita urutkan dari depan kemudian ke belakang. Nah ini agak karena saya nggak lihat apa kameranya jadi nggak tahu tadi sempat ngumpet ini, tapi kita tekan-tekan dengan ibu jari ya, dengan jempol, terus kita pukul-pukul nih. Nah ini pukul-pukul bukan berarti lagi marah ini, bukan karena emosi disuruh istri, tapi emang harus ditekan kan ya. Kalau di pabrik sepatu gitu itu kan sebenarnya dipres dengan tekanan tertentu yang lumayan ya, tekanan dalam waktu tertentu gitu sehingga menempelnya optimal. Tapi ini kenapa nggak nempel optimal, udah copot padahal belum lama banget ini sendal. Mungkin karena diskon kali ini, waktu itu emang diskon, lupa saya 50 atau bahkan 70%. Nah ini saya manfaatkan klem ini, jadi daripada saya tekan terus, nah kita klem, kita kencangkan, terus nanti kita tinggal beberapa saat. Nah ini kebetulan saya mau pergi, jadi ini saya tinggal dulu pergi, nanti bisa 2-3 jam mungkin. Oke, nah ini pulang dari bepergian kita lepas ya, lumayan diklem sekitar 3 jaman lah ini tadi. Oke, dan hasilnya sih lumayan ini kayaknya ya, lumayan kuat sih nempelnya. Semoga kuat, nggak rusak lagi, ibu negara bisa happy. Nah dan semoga nggak perlu dibawa ke tukang sol sepatu sih. Oke, ini kreasi hari ini, ngoprek hari ini. Semoga menginspirasi, boleh dicoba kalau mau ngutak-atik, daripada ngabisin waktu ke tukang sol PP berapa waktu gitu ya, kita coba selesaikan sendiri. Oke, terima kasih telah menonton.